Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Ustazah Empit dalam pembelajaran informatika. Hari ini kita akan belajar pembahasan masih perangkat keras komputer. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas pengertian perangkat keras atau hardware pada komputer. Pada hari ini, kita akan melanjutkan materi, di antaranya yaitu menjelaskan macam-macam perangkat keras dan menjelaskan pengungsian perangkat keras komputer. Sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar tentang pengertian perangkat keras dan pembagian jenis perangkat keras itu sendiri. Di antaranya dibagi menjadi 3, perangkat keras masukan, perangkat keras pemrosesan, dan perangkat keras keluaran. Satu lagi yaitu perangkat penyimpanan. Baiklah, untuk selanjutnya silahkan simak tayangan dan penjelasan berikut. Jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran dan tetap semangat. Baiklah, yang pertama adalah pengertian perangkat keras. Perangkat keras atau dalam bahasa Inggris hardware pada komputer merupakan komponen komputer yang dapat dilihat secara fisik, diraba ataupun dipindahkan. Terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perangkat keras masukan atau input device, perangkat keras pemrosesan atau process device, dan perangkat keras keluaran atau output device. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan jenis dan fungsi perangkat keras. Baiklah, yang pertama itu adalah perangkat keras masukan atau input device. Perangkat input atau masukan biasanya digunakan untuk memasukkan data atau program dalam bentuk digital, kemudian diproses dengan tujuan menghasilkan informasi. Adapun contoh-contohnya, yang pertama adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik yang ada pada komputer merupakan tombol-tombol yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Keyboard ini merupakan perangkat masukan karena memasukkan data yang memerintah komputer untuk memberikan input dan perintah dengan sebuah tombol. Tombol keyboard dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tombol fungsi yang terdiri dari tombol huruf, angka, dan tanda baca. Ada juga tombol angka terpisah dan tanda baca sebagai kalkulator atau numeric keypad. Yang terakhir adalah control key atau penyedia tombol khusus atau pintasan yang telah diatur sebelumnya. Contoh perangkat masukan berikutnya yaitu mouse. Mouse merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer. Bagian dari mouse itu sendiri ada beberapa istilah seperti klik, double klik, drop, and drag. Nanti kita akan mempelajarinya sama-sama ya. Yang berikutnya adalah scanner. Merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer, atau kata lainnya menyalin data sesuai aslinya. Itu untuk scanner ya. Perangkat masukan lainnya yaitu mikrofon. Alat input ini berfungsi untuk merekam suara. Tapi biasanya penggunaan mic pada perangkat keras komputer akan memerlukan satu lagi alat, yaitu sound card atau speaker. Yang terakhir adalah webcam atau kamera real time yang dipasang pada komputer sehingga dapat mengakses berupa gambar atau video saat kita melakukan video call. Itu untuk perangkat masukan. Nah, selanjutnya adalah perangkat keras proses atau process device. Process device ini mengubah masukan menjadi keluaran dalam komputer atau sebagai penyedia. Dan di dalam komputer itu terdapat pada bagian CPU atau Central Processing Unit.
unit. Berikut ada beberapa contoh perangkat pada CPU. Yang pertama adalah motherboard. Seperti namanya, motherboard atau papan induk atau mainboard merupakan perangkat yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian proses. Sehingga perangkat proses pada motherboard itu bermacam-macam. Contohnya ada prosesor, RAM, hard disk, LAN card, dan lain-lain. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah prosesor. Dalam sebuah komputer, prosesor atau disebut juga chip merupakan otak dari komputer. Kenapa? Karena sebagai pusat pengendali berbagai perangkat lain. Nah, biasanya hitungan prosesor itu megahertz atau MHz. Itu untuk hitungan kecepatan dalam mengolah data. Berikutnya adalah memori atau RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Ini merupakan tempat penyimpanan data sementara pada komputer. Semakin besar memori, maka instruksi untuk menampung datanya semakin tinggi. Oke, yang berikutnya adalah hard disk. Hard disk merupakan tempat penyimpanan permanen pada CPU. Kemampuan hard disk ditentukan oleh banyaknya data yang disimpan. Lalu, kemudian dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Hard disk ini terbuat dari lempengan logam yang dilapisi dengan material magnet atau kedua sisinya. Dan kapasitasnya pun besar, mulai dari 1,2 GB, 80 GB, 250 GB sampai 1000 GB atau 1 tera. Berikutnya adalah perangkat keras keluaran atau output device. Fungsi dari output device ini untuk menampilkan data, instruksi atau informasi baik dalam bentuk teks, grafik atau gambar. Oke, beberapa contohnya. Yang pertama itu monitor. Kenapa monitor merupakan perangkat keluaran? Karena fungsinya untuk menampilkan data. Bisa berupa teks, grafik, gambar, video, apapun di dalam layar monitor. Untuk jenis monitor pun dikelompokkan berdasarkan teknologinya menjadi 3. Ada monitor CRT, flat panel display atau LCD, atau juga LCD ya. Nah, kalau berdasarkan tampilannya ada 3. Yang pertama monokrom, artinya satu warna. Yang kedua grayscale atau latar abu-abu, dan yang terakhir color atau warna penuh. Itu untuk monitor. Selanjutnya adalah perangkat keras keluaran, contohnya printer. Nah, fungsi printer itu untuk mencetak data yang dimasukkan ke dalam komputer. Nanti hasilnya atau keluarannya adalah berupa kertas sebagai media informasinya. Ya, selanjutnya speaker. Speaker merupakan alat keluaran yang akan menghasilkan efek suara dari komputer. Dan yang terakhir adalah proyektor, atau kita sering sebut infocus ya. Infocus atau proyektor ini fungsinya juga sama sebagai menampilkan data visual, baik berupa gambar, video, teks, grafik yang kemudian dipancarkan pada satu bidang atau objek ya. Nah, untuk tambahannya ada perangkat keras penyimpanan atau storage device. Yang pertama itu adalah flash disk. Flash disk ini merupakan media penyimpanan eksternal atau luar ya, jadi kita bisa bawa kemana-mana. Terus bentuknya juga unik-unik. Flash disk ini mempunyai kapasitas dimulai dari 128 MB, kemudian yang lebih tinggi 21 GB, 4 GB, 8, 16, 32 dan sebagainya. Nah, contoh yang tadi juga diproses kan ada ya. Yang kedua itu penyimpanan hard disk, merupakan penyimpanan permanen.
terakhir CD-ROM atau DVD-ROM itu juga merupakan media perangkat penyimpanan. Baiklah anak-anak, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa perangkat keras komputer atau hardware merupakan komponen yang secara fisik dapat dilihat. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan modul halaman 13 atau di sana ada uji informatika 1.6. Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti dilaporkan ke Via Japri. Dan jangan lupa minggu depan untuk dipersiapkan kita akan melakukan ulangan harian atau evaluasi bab ke-1 dimulai dari perangkat informatika halaman 1 sampai 13. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.